Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan lagu membuang sampah? Pasti masih ingat ya. Ayo kita nyanyikan kembali lagu membuang sampah dengan semangat. Perhatikan kembali kuat dan lemahnya tekanan lagu. Perhatikan tanda dinamiknya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Dan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Mari kita menyanyi bersama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Wah, kalian hebat. Selanjutnya, mari kita membaca teks yang berjudul Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Anak-anak, isi teks tersebut menceritakan tentang halaman rumah yang tidak sehat. Ciri-ciri halaman rumah yang tidak sehat diantaranya sampah berserakan, tanaman bunga kering dan banyak yang mati. Halaman rumah tampak kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan agar terlihat rapi dan asri. Sekarang amatilah gambar dengan teliti. Apa kesimpulanmu tentang isi gambar? Iya, hebat. Halaman rumah sangat kumuh dan banyak sampah berserakan. Tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, halaman rumah yang tidak bersih. Halaman rumah yang tidak bersih, banyak sampah berserakan. Tanaman juga tidak terawat. Halaman rumah tampak kumuh dan sangat kotor. Halaman rumah yang tidak bersih mengandung banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Nah, anak-anak, kalian pasti bisa menulis hasil pengamatan dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, perhatikan gambar dengan teliti. Ada gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Anak-anak, sebelumnya mari kita mengenal sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Sudut merupakan pertemuan antara dua sisi, dan titik sudut merupakan titik pertemuan antara dua sisi. Perhatikan gambar dengan teliti. Potongan kertas berbentuk bangun datar, jajar genjang. Mari kita hitung banyak sisi pada jajar genjang. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sisi jajar genjang adalah 4. Sekarang mari kita hitung
banyak sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Mari kita hitung banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut pada jajar genjang. Selanjutnya, gambar permukaan kemasan makanan berbentuk bangun datar persegi panjang. Mari kita hitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi pada persegi panjang. Mari kita hitung banyak sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut pada persegi panjang. Sekarang mari kita hitung banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut pada persegi panjang. Anak-anak, kita ingat kembali ya, sisi merupakan setiap ruas garis pada bangun datar. Yang dimaksud sisi pada bangun datar berikut adalah selanjutnya sudut. Sudut merupakan pertemuan antara dua sisi. Sudut pada kedua bangun datar ini adalah titik sudut merupakan titik pertemuan antara dua sisi. Berikut adalah titik sudut pada kedua bangun datar ini. Nah, anak-anak, mudah kan? Kalian pasti bisa membedakan antara sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Sekarang, ayo berlatih. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar tersebut. Nama bangun segitiga. Banyak sisi 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Banyak sudutnya 1, 2, 3. Ada 3 sudut. Banyak titik sudutnya 1, 2, 3. Ada 3 titik sudut. Nama bangun trapesium. Kita hitung banyak sisinya ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Banyak sudutnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Dan banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Anak-anak, bangun datar yang berbentuk segi 4 contohnya, dan bangun datar yang berbentuk segitiga contohnya. Pada bangun datar segi 4 terdapat 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Dan pada bangun datar segitiga terdapat 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Mudah kan anak-anak? Sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.